Saya sudah bersama dengan Pak Trubus Radiansyah yang merupakan pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti. Terima kasih atas waktunya, Pak Trubus. Iya, sama Pak. Berdasarkan kacamata pengamat kebijakan publik, permasalahan Kampung Bayam ini kan sudah lebih dari setahun. Betul. Bahkan sekarang warga masih belum bisa masuk ke dalam menghuni yang seharusnya dijanjikan di awal, begitu ya. Ya. Apa yang kemudian menjadikan ini jadi rumit sampai detik ini, Pak Trubus? Pertama itu dari sisi kebijakan publiknya sendiri. Dalam hal ini adalah kebijakan Pemprov yang tidak secara tegas memberikan semacam kepastian hukum bagi masyarakat Kampung Bayam yang selama ini tergusur oleh pembangunan JIS. Meskipun demikian, memang sudah diberikan kepada kewenangan sebenarnya yang dimiliki oleh Jakpro. Pengelola ya? Pengelola sebagai pengelola. Hanya persoalannya kan Jakpro ini tentu di dalam melaksanakan dasarnya kan dasar legalitas, ya kan? Di mana kemudian masyarakat yang didata menerima sudah diberikan semua. Itu alasan Jakpro. Betul. Dalam hal ini memang harus dilihat dua hal itu. Pertama dari sisi kebijakannya sendiri yang memang tidak tegas, kan itu kebijakan sangat elitis gitu ya. Ketika memutus itu partisipasi masyarakatnya sangat minim. Artinya kan itu sebenarnya harus melalui dialog. Yang ada adalah kebijakan dibayarkan uang istilahnya kerohiman atau ganti rugi kepada mereka di situ, tetapi hanya pada konteksnya itu secara administrasi, belum pada bagaimana konteksnya terhadap mata pencahariannya. Yang namanya warga itu kan konteksnya tidak semata-mata nilai ekonomi, tapi juga ada nilai sosial, nilai kultur juga, misalnya kedekatan dengan silaturahmi dengan saudara-saudaranya di sekitar Kampung Bayam itu, ya kan. Ketika pembangunan itu berjalan, yang dilihat adalah konteksnya diberikan ganti rugi kepada mereka yang memang dianggap sebagai warga di situ. Apa yang terjadi kemudian itu mengenai harga memang belum ada. Yang beredar itu kemudian selalu dari statement-statement ini sendiri, Pemprov sendiri yang mengatakan awalnya 1,5 juta sewanya. Itu kan sebenarnya dari Pemprov dan dalam ini Jakpro juga kan gitu membuat itu, kemudian diganti lagi disesuaikan dengan 250 atau berapa sampai 500.000 kan, itu kan ada kategori itu Mbak. Nah, hanya persoalannya memang inilah dalam ini tidak ada keterbukaan, dinamika politiknya tinggi Mbak. Pada akhirnya seperti saya lihat seperti lempar tanggung jawab. Ketika gubernur menawarkan itu sendiri, sebagian masyarakat sudah ada yang menerima secara baik-baik karena menyadari juga nggak akan ini. Tapi sebagian lagi kemudian seperti yang menolak itu tinggal sedikit, tetapi kemudian ini kontenjen Mbak menular. Kayak ada yang mengkoordinir akhirnya supaya balik lagi ke situ ramai lagi gitu, yang dulunya menerima jadi nggak menerima lagi gitu. Jadi inilah kemudian saya melihat memang yang terjadi adanya semacam upaya untuk melanggengkan konflik ini, Mbak. Baik, Pak Trubus, terima kasih banyak atas pandangannya. Sekali lagi, saya selalu semoga ini bisa segera menemukan solusi ya Pak, permasalahan Kampung Bayam ini. Hingga saat ini warga Kampung Bayam masih terus menagih janji agar mereka dapat tinggal di Kampung Susun Bayam, baik itu kepada Pemprov maupun pada PT Jakpro. Mereka masih merasa bahwa harga sewa yang ditetapkan ini sangat tinggi dan mereka tidak menyanggupi untuk membayar angka tersebut setiap bulannya. Sementara sejak awal PT Jakpro menyebutkan bahwa belum pernah ada kesepakatan harga baik dari warga kepada Pemprov maupun juga PT Jakpro. Saat ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih terus mengotak-atik strategi mencari solusi agar warga Kampung Bayam ini dapat tinggal, salah satunya adalah dengan wacana membangun rumah susun baru di kawasan Priok, Jakarta Utara. Apakah solusi ini efektif? Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam, hanya di TV One.